Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan-rekan mahasiswa sekalian? Ketemu lagi dengan saya Umi Fitriza, selaku salah satu dosen pengampu pada mata kuliah pengantar ekonomi mikro pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis pada program studi S1 Ekonomi Pembangunan UPN Jakarta. Saya bersama Ibu Nani Haryani sebagai tim teaching pada pertemuan ketiga kali ini akan membahas atau akan membahas topik mengenai the price system, demand and supply and elasticity. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, marilah kita lanjut pada materi atau learning objektif dari mata kuliah ini. Baiklah, the learning objective atau tujuan pembelajaran pada pertemuan ketiga ini adalah tentang the price system, demand and supply and elasticity. Nah, apa yang kita akan pelajari pada video pembelajaran kali ini ya, dan untuk lebih jelasnya tentunya kita akan mempelajari nanti di kelas. Ya, yang pertama itu adalah the price system, lalu kita memahami bagaimana elasticity and the total revenue. Oke, untuk mempersingkat waktu, marilah kita bahas satu persatu. The price system, the market system, ya. Seperti kita tahu, kita dalam suatu perekonomian punya yang namanya market system. Nah, market system itu juga tidak biasa disebut dengan the price system atau sistem harga. That performs two important and closely related functions, ya. Ada fungsi-fungsi yang sangat tergantungan pada the market system ataupun price system. Itu adalah price rationing, ya. Bagaimana rasio harga tersebut ya is the process ya, price rationing itu is the process by which the market system allocates the goods and services to consumers when quantity demanded exceed quantity supply. Jadi price rationing ini adalah bagaimana proses ya dari market system ya mengalokasikan barang dan jasa kepada konsumer apabila ya quantity demand-nya itu lebih dari quantity supply. Dan juga bagaimana mereka resource allocation mereka mengalokasikan sumber daya mereka. Ya, itu tadi dalam artian untuk mencegah, untuk menanggulangi masalah economic problem itu adalah scarcity. Oke. Nah, apa itu price rationing ya? Nah, kita lihat dari kurva sini ya. Jadi, price rationing and decrease in supply created shortage ya. Ya, karena adanya penurunan ya harga ya, penurunan quantity demand pada kurva berikut ya, akan membuat harga baru di sini ya. Akan kita punya harga awalnya penuh ya. Adanya perubahan dari si quantity, demand, dan supply itu akan membuat satu keseimbangan titik baru ketika harga terdapat di P1. Jadi, decrease in supply, ya, create a shortage at P0, the quantity demanded is greater than the quantity supply. Jadi, ini terjadi apabila si quantity demand, ya, yang ini, lebih besar dari quantity supply-nya. Nah, itu akan menyebabkan ya, harga itu akan menyesuaikan diri sehingga akan bergeser dari P0 ke P1. Jadi kesimpulan the lower total supply is rationed to those who are willing and able to pay the higher price. Nah, ini kembali lagi ke bagaimana preferensi atau willingness to pay seseorang dalam membeli suatu barang ataupun jasa. Ya, oke. Nah, kita lihat satu kasus di sini ya. Di sini di kurva ini memperlihatkan bagaimana the quantity demand dan harga dari sebuah lukisan yang dibuat atau dikreat oleh Van Gogh ya. Tahu Anda pasti akan sangat tahu tuh lukisan Langka yang sangat mahal kan ya. Maka dari itu dia bisa membuat harga dengan setinggi-tingginya walaupun dengan quantity demand yang sangat rendah, katakan cuma hanya satu di dunia ya. There is no price that will clear any market. So the price of a rare painting, suatu barang yang langka itu akan yang mengeliminasi namanya excess demand ya, until there is not only one bidder willing to buy at the single and available quantity. Sampai seorang ingin membeli, mereka akan punya
kekuasaan dalam menetapkan harga ya. Karena seperti yang kita tahu adalah lukisan itu adalah barang yang sangat high price ya, harganya sangat tinggi dan tidak banyak orang yang punya, hanya satu di dunia, bisa dikatakan hanya satu di dunia. Nah, lalu bagaimana alternative rationing mechanism price system itu ya? Nah, di sini kita akan mengenal yang namanya the price ceiling sama price floor. Nah, apa sih bedanya the price ceiling ataupun price floor itu ya? Price ceiling itu adalah harga atas dan price floor itu adalah harga terendah. Price ceiling is maximum price that seller might charge for a good, usually set by government. Nah, price ceiling ini akan dikontrol oleh pemerintah ya. Nah, bisa kita lihat di sini. Ini yang kita ilustrasikan sebagai harga minyak, ya, harga minyak di pasaran. Nah, government, pemerintah akan bisa menetapkan harga tertinggi adalah di masih hitungan dolar, 1,5 dolar. Ya, 1,5 dolar atau 1,50 dolar. Dan maka dari itu, dari segi supplier atau firms, tidak bisa menetapkan harga di atas itu. Nah, karena sudah diset oleh pemerintah pada titik tertingginya adalah 1,50 dolar. Pada itu, di sini firm sebagai supply akan memberikan harga di 0,57 ya. Nah, walaupun nanti permintaannya dari segi permintaan akan melebihi dari quantity supply-nya. Nah, di sini akan terjadi yang namanya exit supply. Oke. Lalu ada price floor, the minimum price below which exchange is not permitted. Nah, sedangkan kebalikannya price floor. Nah, ini juga masih dibawakan oleh pemerintah ya. Nah, ini adalah harga terendah yang ditetapkan dalam penjualan suatu barang atau jasa. Nah, di sini kita lihat bagaimana masih harga ya, harga minyak kita anggap sini ya, per barrelsnya ditetapkan pemerintah itu adalah di 18 dolar. Oke. Nah, maka dari itu baik dari sisi supplier atau firms ya, atau perusahaan atau pabrik ya yang menciptakannya, firms lebih tepatnya, akan bisa menjual ya di atas dari harga price floor. Nah, misalnya mereka akan menjual di harga 24 dolar misalnya ya. Nah, dengan kuantiti yang ditawarkan adalah sebenarnya. Sedangkan nantinya kuantiti dari demand-nya adalah di atas ini, di atas dari sekitar 12-an. Nah, hal ini akan nantinya menyebabkan terjadinya exit demand. Oke, itu sekilas tentang bagaimana price system atau pada sebuah pasar ya. Nah, untuk lebih jelas dan lebih lengkapnya akan kita bahas lebih lanjut pada kelas nantinya. Lalu berikutnya kita akan mengenal yang namanya elasticity. Apa itu elasticity? Ya, elasticity is a general concept that can be used to quantify the response in one variable when another variable change. Jadi kita melihat ya bagaimana perubahan dari atau respon dari apabila ya ada perubahan baik itu dari segi harga ataupun quantity. Ya, maka dari itu nanti akan ada formula dari elasticity tersebut ya. Anggap di sini ada barang atau variabel A ya. Bagaimana perubahannya dengan variabel B? Nah, maka perubahan tersebut kita akan simpulkan dari persentasenya ya. Apabila kita ingin melihat perubahan dari A dari B, kita bisa lihat persentase perubahan dari A kita simpulkan dengan delta dibagi dengan persentase perubahan dari B ataupun sebaliknya. Ya. So the price elasticity of demand measure how the responsive consumer are to change in the price of a product. Jadi price elasticity harga elastisitas harga pada permintaan tersebut akan menghitungnya sebagaimana konsumer itu keinginan mereka dalam mengubah harga dari sebuah produk, dalam keinginan mereka menentukan harga dari sebuah produk. Nah,
Mari kita lihat menghitung ya, atau mengkalkulasi the price elasticity of demand. To measure the response, seberapa responsif of demand ya, seberapa responsif permintaan terhadap perubahan harga ya, kita bisa lihat dari elastisitas harganya. It is the ratio of the percentage that change in the quantity demanded to change the percentage change in price ya. Nah, di sini kita lihat bagaimana perubahan dari tadi kan kita sudah punya dua variabel ya. A itu adalah variabel untuk price dan B mungkin itu adalah variabel untuk quantity. Nah, kita bagaimana lihat perubahan harga tersebut ya. Price elasticity of demand. A percentage change in quantity demand divided by the percentage change in price ya. Nah, it is a value is always negative ya. Biasanya nilainya akan selalu negatif, but stayed in short terms ya. Tapi kejadian nanti suatu saat akan jadi positif ya. The value of the line of the slope and the value elasticity are not same, tidak akan sama setiap kasusnya. Nah, mari kita lihat ya beberapa karakteristik dari the demand of the elasticity ya. Nah, apabila dari hasil perhitungan formula di atas ini kita mendapatkan the value of elasticity-nya adalah ya, ini adalah simbol dari elasticity atau value of elasticity. Apabila dia kurang atau besar dari satu. Nah, maka permintaan itu tipe of demand ya, atau permintaan itu bisa kita katakan elastis. Ya. Atau bisa dikatakan ya, ketika percentage of delta QD itu lebih besar dari persentase dari delta P-nya, itu akan menghasilkan hasil yang elastis. Sedangkan apabila E-nya itu lebih kecil dari 1, itu akan menghasilkan, bisa dikatakan tipe demand yang inelastis. Ya, di mana delta QD itu lebih kecil daripada delta P. Dan apabila dia bisa sama dengan 1 ya, nah kita bisa kesimpulkan bahwa tipe demand itu adalah unitary elastis. Nah, lalu bagaimana respon mereka terhadap harga? Nah, kita harapkan barang itu adalah elastis ya, agar respon mereka terhadap harga itu akan responsif ya, akan mengikuti gitu ya. Nah, tapi kalau dia elastisitasnya kurang dari 1 adalah itu barang ataupun jasa itu biasanya adalah tipe-tipe yang unresponsive. Sedangkan apabila sama dengan 1 itu adalah proporsional. Ya, bisa dikatakan mereka mungkin sejenis barang substitut ya. Nah, tapi hal ini mungkin akan jarang terjadi. Nah, jadi pada dasarnya elastisitas itu dibagi dua ya. Ada elastis sama inelastis ya. Nah, apabila ya barang itu banyak ya, barang substitusinya banyak di mana-mana, itu biasanya bisa dikatakan akan bersifat elastis ya barang itu ya. Apabila barang penggantinya ya sangat sedikit ya, maka tingkat elastisitasnya itu akan tinggi. Nah, lalu kita lihat bagaimana the shape of demand ya. Ya, bentuk dari kurva demand apabila kita lihat dari tingkat elastisitasnya. Nah, bagaimana kurva yang elastis dan inelastis tersebut ya. Nah, kurva elastis itu cenderung biasanya mendekati 1 ya, cenderung mendekati 1 ya, akan lebih flat, akan lebih datar ya. Sedangkan inelastis itu dia akan mendekati sumbu kalau ini sumbu horizontal, sedangkan kalau inelastis itu akan mendekati dengan sumbu vertikal. Kira-kira begitu. Ya. Nah, ada suatu kondisi yang nantinya akan terjadi extreme elasticity ya. Nah, tadi kan kalau normalnya dia hanya mendekati ya garis horizontal ataupun garis vertikal. Tapi apabila suatu kondisi ekstrim terjadi, apabila bisa dikatakan elastisitasnya itu nol ataupun mungkin elastisitasnya ini bisa dikatakan tidak terkait. Nah, kalau sama dengan nol itu adalah perfectly inelastis. Ya.
Jadi perfect elasticity kenapa terjadi? Karena dia tidak punya barang pengganti sama sekali ya. Ya, nih. Nah, dia bisa kita lakukan perfectly elastis itu, inelastis itu ini yang kurva ini ya. Dia tidak punya barang pengganti sama sekali. Nah, jadi dia akan bergeser kemanapun kuantitinya. Lalu perfectly elastic atau infinite. Nah, ini sebenarnya tidak mungkin terjadi ya, jangan terjadi. Ini kan kasus-kasus ekstrem aja. Nah, dia akan mendekati sumbu horizontalnya. Gitu. Lalu bagaimana calculating the percentage change? Bagaimana kita menghitung ya elasticity atau the ratio of percentage itu ya. Nah, sederhana rumusnya adalah persentase perubahan harga. Rumus elastisitas itu ya perubahan harga ya, ada P perubahan harga yang kedua ya. Ini P1 adalah P awal harga pertamanya ya. Harga barunya dikurang harga lamanya dibagi harga lamanya dikali 100%. Nah, itu apabila itu kita lihat perubahan dari harga. Lalu apabila kita lihat dari quantity demand-nya ya atau demand token supply ya. Nah, kita lihat bagaimana quantity yang pertama awalnya. Kita lihat quantity yang baru dikurangi dengan quantity awal dibagi quantity yang lamanya. Jadi, nah, coba kita contohkan pada gambar ini. Nih, di sini ada kurva demand ya. Anggaplah ini adalah permintaan terhadap steak daging steaknya. Permintaannya adalah hanya 5, dimana harganya waktu itu adalah di $3 ya. Lalu seiring dengan waktu permintaannya bertambah ya, ini dulu awalnya adalah di titik A, permintaannya adalah permintaan steak itu ya awalnya 10 ya, karena harganya masih murah ya. Harganya masih $2 ya. Seiring berjalannya waktu, harga dari steak itu tersebut naik ya, hingga $3, maka karena mungkin barang itu berasa mahal sama orang, maka kuantitinya kan berkurang di angka 5. Nah, dengan ini kita bisa menghitung bagaimana the price elasticity of demand ya. Jadi tinggal masukin ya bagaimana perubahan dari change in price dibagi the change in quantity demanded ya. Lalu akan didapat the price elasticity adalah sama dengan min 3 ya. Min 3 itu artinya apa? Berarti dia lebih besar dari 1. Nah, jadi apabila dia lebih besar dari 1, terang lagi, maka barang itu kita bisa sebutnya adalah barang elastis. Berarti ada barang substitusinya. Orang harus makan steak. Mungkin orang bisa makan ya ganti dengan, kalau di sini adalah beef steak ya, mungkin orang bisa mengganti dengan chicken steak. Oke. Nah, sedikit tentang elastisitas, untuk lebih dalamnya akan kita bahas di kelas nantinya. Nah, di sini ada yang ketiga adalah kita melihat bagaimana hubungan elastisitas dengan total revenue ya. Nah, tadi kita ada punya 3 tipe elastisitas, ada elastis, inelastis, sama unitary elastis ya. Elastis itu adalah bisa apabila dia besar dari 1, lalu inelastis itu adalah dia kecil dari 1, sedangkan unitary adalah apabila benar-benar dia sama. Nah, dan kesimpulannya adalah ini kalau dia elastis itu adalah percentage-nya largest percentage change in quantity ya. Perubahan terbesarnya terjadi pada quantity, sedangkan inelastis adalah perubahan pada kuantitinya adalah cukup kecil, sedangkan unitary elastis itu adalah ada perubahan yang sama pada tingkat quantity ataupun harga ya. Nah, apa yang akan menyebabkan efek dari perubahan increase in price in total revenue? Apa yang akan menyebabkan hubungan dari elastisitas ini kepada total revenue ya. Nah, apabila barang itu elastis, maka akan bisa mengakibatkan total revenue itu akan menurun. Berdampak pada total revenue akan menurun. Nah, apabila total revenue itu effect of decrease in price total revenue ya. Kalau ini adalah effect an increase in price on the total. Nah, kalau dia increase harganya, maka total revenue decrease. Sedangkan apabila
harganya yang naik, maka total revenue, saya ulangi ya, apabila harganya naik, increase in price, maka total revenue akan turun, decrease. Sedangkan apabila harganya turun, decrease in price dari barang tersebut, maka total revenue akan naik Dan juga sebaliknya untuk barang inelastis kebalikannya. Apabila di sini harganya naik, harga barang naik, maka total revenue-nya ikutan naik. Sedangkan apabila barangnya harganya turun, maka total revenue akan turun. Nah, apabila barang itu unitary elastis kan tadi harga persentase baik dari quantity dan quantity itu kan adalah sama, maka tidak akan terjadi apa-apa pada total revenue, tidak akan ada perubahan. Gitu. So, jadi bisa disebutkan when the demand inelastic, price and total revenue are directly related. Price increase generate the higher revenue. Sedangkan when the demand elastic, the price and total revenue indirectly langsung tidak related. The price increase generate the lower revenue. Nah, lalu terakhir apa determinants of demand elasticity? Apa saja yang menyebabkan yang mempengaruhi dari si elasticity demand Pertama, availability of substitutes ketersediaan barang penggantinya. Demand is more elastic Demand itu kan lebih elastis ketika barang tersebut lebih banyak barang substitusinya semakin tinggi, semakin banyak pilihan penggantinya, maka demand akan elastis. Lalu yang kedua adalah yang pengaruhnya adalah importance of the item in the budget. Seberapa penting barang tersebut dalam suatu budget seorang atau kebutuhan hidup seorang. Demand is more elastic when the item is more significant portion in consumer budget. Jadi bisa kita contohkan kayak ini biasanya bahan-bahan pokok, bahan-bahan barang-barang yang kita butuhkan sehari-hari tingkat kepentingannya sangat tinggi dalam hidup kita, dalam budget kita sebagai konsumer. Time frame, lalu bagaimana waktu juga akan mempengaruhi. The demand becomes more elastic over time. Jadi barang tersebut waktu juga akan mempengaruhi bagaimana demand elastisitasnya terhadap barang tersebut. Oke, baiklah. Sekian dulu penjelasan atau video pembelajaran saya mungkin ini hanya bagian kulit-kulit luarnya aja dulu kita bahas pada video pembelajaran. Untuk memperdalam materi kita bisa bahas di kelas nanti. Jadi kesimpulannya pada video pembelajaran hari ini, the adjustment of the price is the rationing mechanism in the free market pasar yang bebas. The price rationing means that whenever there's a need to the ration of good, that is when a shortage is in the free market ada kelangkaan pada sebuah pasar the price of the good will rise until the quantity supply is equal to quantity demand Jadi biasanya dari si price rationing itu akan mengikuti bagaimana keadaan pasar nantinya Mereka akan mencoba terus untuk mencari equilibrium baru ketika apabila salah satu harga yang akan naik Nah, itu akan terjadi seiring berjalan waktu until the market turns. And elasticity is a general measure of the responsiveness that can be used to quantify many different relationships. Relationship apa aja dari harga dan quantity dan juga harga dan total revenue. So there are several important elasticities. Income elasticity of demand and measure the responsiveness of the quantity demanded with respect to change in income Itu tadi yang saya bahas tadi the determinant of demand elasticity. Oke, mungkin itu sekian dari
kesimpulan ya dari video pembelajaran kali ini tentang terkait materi price system ya, the price system and elasticity. Nah, untuk post test ya. So please give us some example about the determinants of the demand elasticity. Nah, tadi saya juga udah nyinggung sedikit beberapa contoh ya. Contoh-contoh bagaimana determinants of the demand elasticity tersebut ya. Mungkin kalian bisa memberikan contoh lainnya. Oke, kita bahas nanti di kelas. Baiklah, mungkin sekian dulu video pembelajaran dari saya. Untuk buku referensi, kalian bisa menggunakan buku-buku atau membaca buku-buku berikut ya. Ada Case and Fair, ada MindQ, Samuelson, atau Parkit ya, yang bisa kalian download ya di Google nantinya, atau bisa kalian minta kepada dosen buat kalian. Oke, terima kasih. Sekian dulu dari saya selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar ekonomi ya. Terima kasih atas perhatiannya untuk video pembelajaran kali ini. Maaf atas kekurangan saya. Kami dari tim teaching, dosen-dosen tim teaching mata kuliah ini mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam planet.